A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 150. Idza waqa'a minka tambung falayakun sababan liyaksika min husul istiqomati ma'a rabbika. Faqad yakunu dzalika akhirat dambing qaddira 'alaika. Jika kau terjatuh pada dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqomah bersama Allah, karena bisa jadi itulah dosa terakhir yang ditetapkan atasmu. Jika kau melakukan dosa sesuai dengan makom dan kedudukanmu, hal itu jangan sampai membuatmu putus asa dari kelurusan dan keseimbangan ahwalmu dengan Tuhanmu. Misalnya dengan meyakini bahwa karena timbulnya dosa itu kau merasa mustahil untuk beristiqomah. Sikap itu akan mendorongmu melakukan dosa lainnya. Ini tentunya langkah yang salah karena istiqomah dalam ubudiyah tidak mesti terhalang oleh perbuatan dosa yang dilakukan akibat lalai dan alpa jika kau telah ditakdirkan untuk itu. Yang menghalangi istiqomah adalah keinginanmu yang terus-menerus melakukan dosa dan tekad kembali melakukannya lagi. Oleh karena itu yang wajib bagimu adalah bertaubat langsung kepada Tuhanmu dan kembali kepadanya. Jangan putus asa dari rahmatnya. Bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang ditetapkan Allah untukmu, sehingga setelah itu Allah akan menerimamu dengan taufik dan kebaikannya. Terus ketika awake dhewe belajar bahasane murid salik, ketika pada suatu waktu awake dhewe iki nglakoni dosa, maksiat kayak atau apapun lah bentuknya, ojo duwe rumangsa bahwa sekali melakukan dosa, sekali melakukan maksiat itu terus memutuskan istiqomah awake dhewe. Koyok-koyok lakon, koyok-koyok amalan atau kebiasaan ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang bahasanya wis menjadi bahasa istiqomah, yang artinya ya wis entah berbulan-bulan atau bahkan tahun, seakan-akan itu tidak ada artinya ketika kita berbuat maksiat. Jadi seakan-akan dengan satu maksiat atau awake dhewe mari istiqomah, mari ibadah tenanan, mari ngono melakoni maksiat, jadi seakan-akan nilai ibadah kita yang sebelum-sebelumnya itu kita punya prasangka nilai ibadah kita itu gugur atau gak ono regane mergo awake dhewe nglakoni maksiat. Nah itu mboten asal, mboten niku mboten bareng. Mergo niku akan menjadi penghalang awake dhewe untuk terus beristiqomah lagi, melanjutkan istiqomah awake dhewe. Karena justru yang menghalangi istiqomahnya itu mang, yang akan menghalangi istiqomahnya ya ketika prasangka itu kuat, terus awake dhewe sampai percaya yakin bahwa koyok-koyok ibadah awake dhewe gak ono regane atau gugur gak ono nilene mergo nglakoni maksiat. Salah ngoten sik duwe keinginan kepingin nglakoni maneh maksiat niku. Kepingin baleni maneh maksiat. Makanya akhirnya yo maksiat ditobati. Rasanya ditobati itu yo gak dilakoni maneh, wis pisan tok wis cukup, dan istiqomah yang sebelumnya sudah dilakukan dilanjutkan lagi. Karena seperti yang dulu pernah saya terangkan bahwa istiqomah itu yo memang yang terbaik ya dilakoni ajek bahasanya. Karena sampean duwe
lakon mari maghrib maca Quran mbuh sak halaman kek atau sak lembar atau berapa atau satu juz sing mampu. Dan itu sudah bertahun-tahun sama lakukan. Dene kepedhot sedina atau bahkan niku wau sampai dalam satu hari tadi pedhot terus sampean nglakoni maksiat. Nah itu bukan berarti istiqomah tadi putus. Karena istiqomah itu yo memang yang terbaik yo ajak. Rutin bahkan gak pedhot, tapi ketika pedhot pun belum tentu pedhote lakon, pedhote kebiasaan ibadah tadi itu gak sampai levelnya gak diarani istiqomah. Ketika itu tetap sama lanjut, bahkan sama sudah menjalani itu bertahun-tahun. Jika dilanjutkan, Ibnu Athaillah menyinggung salah satu sebab mengapa kita harus kembali kepada Allah saat melakukan dosa dengan ucapan idza aratta ayuftahala qalbaka roja fashhad ma minhu ilaika wa idza aratta ayuftahala babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Jika kau ingin dibukakan pintu harapan, pintu asa itu pintu harapan, lihatlah karunia-Nya kepadamu. Namun jika kau ingin dibukakan pintu takut, lihatlah amal yang kau persembahkan untuknya. Jika kau ingin Allah membukakan pintu harap untukmu, rasakanlah dalam dirimu kehadiran nikmatnya kepadamu, baik yang berupa manfaat maupun perlindungannya dari bahaya. Sejak kau masih dalam perut ibumu sampai waktu kau hidup sekarang. Jika kau merasakan hal itu, kau akan dihiasi harapan besar dan tak pernah putus asa dari rahmatnya walaupun saat kau terjerumus ke lembah dosa. Jika kau sudah dikuasai rasa harap dan kau takut hal itu akan membuatmu melanggar perintah Allah, kau akan merasa ingin dibukakan pintu takut kepadanya agar bisa menjagamu dari yang kau takutkan. Oleh karena itu sadarilah apa yang sudah kau berikan padanya, baik berupa kesalahan, pelanggaran, maksiat, maupun kekurangan sopanmu di hadapannya. Jika kau merasakan hal itu, kau akan dikuasai rasa takut kepadanya sehingga kau pun akan berhenti melanggar perintahnya. Rasa harap dan takut merupakan dua kondisi yang timbul dari dua kesadaran di atas. Kesadaran atas nikmat Allah dan kesadaran atas amal perbuatan yang kau persembahkan kepadanya. Terus hani wau bahwa awake dhewe ketika melakukan maksiat ya wis ditobati, diterusno istiqomah. Karena niku wau ketika kita pingin dibuka no pintu harapan bahasane. Bahwa awake dhewe iki iso duwe pengarep-arep, iso duwe harapan kepada Allah. Maka dianjurkan nek kono fasyad ma minhu ilaika. Maka deloken fasyad itu lihatlah apa yang sudah ada dalam diri kita. Bahasane nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Model ya apa awake kelakuane awake dhewe iku lho. Awake dhewe sik dikeki ambek pangeran. Dikeki nikmat, dikeki rahmat karo pangeran. Mergo anjene pangeran Rahman Rahim. Mbok koyo napa mawon kelakuane umat kelakuane makhluk ya pangkat dikeki. Sampai dulu ada kajian, lo maling ku lamun ora diridhoni pangeran ya ora mungkin hasil. Iki saking Rahman Rahim pangeran. Secara akliyah ya memang ana carane jeneng wong maling nyolong ana carane. Lamun gak dicoro, lamun gak disiasati, gak dielmoni ya ora kira hasil. Tapi lepas dari itu ya pasti ada rahmati Allah. Ana ridhone pangeran sing akhirnya maling mang iso hasil.
Ini kaitannya dengan maksiat ketika awake dhewe di tengah-tengah istiqomah awake dhewe mang jangan terlalu duwe keyakinan, duwe gambaran bahwa maksiat awake dhewe ngerusak istiqomah awake dhewe. Mergo napa niku wau? Wong awake dhewe wis nglakoni istiqomah, wis nglakoni ibadah, walaupun tahu nglakoni maksiat ketika kita mandang bahwa rahmati pangeran iki gede. Nikmati pangeran iki luwih gede, luwih agung timbangane maksiat awake dhewe. Ya insyaallah pangeran si Rahman Rahim, si iso paring pengampunan bahasane ngoten. Makanya supaya awake dhewe gak ngelakoni maksiat maneh akhirnya memang sing dieling-eling sing dibuka babal khauf rasa takut maka fasyad mamingka ilaihi maka sing disawang itu apa yang sudah kita lakukan amal yang sudah kita persembahkan pada Allah itu bahasanya ya apa yang amal-amal atau kelakuan-kelakuan yang sudah kita lakukan terutama adalah kelakuan jelek. Awake dhewe dadi menungso ya ora mungkin gak tau duwe salah. Liyane Kanjeng Nabi gak ana ceritane ana menungso gak tahu salah. Tahu maksiat. Bahasa salah itu maksiat. Yani Nabi. Lek awake dhewe ya pemene menungso-menungso biasa ya mesti tahu. Bahkan ya bolak-balik lek mandake maksiat ae awake dhewe saking seringi saking akeh. Nah itulah yang kita lihat jadi koreksi diri yang akhirnya di depno bahasane dipersembahkan lek bahasane ini man. Jadikan tolok ukur bahwa awake dhewe iki kudune wedi. Wong awake dhewe iki dadi manungsa wis kakean maksiat. Ojo yes-yeso dumeh wis ibadah tenanan wong faktane secara maksiat ya awake dhewe ya sering ya bolak-balik ya akeh. Itu supaya awake dhewe duwe wedi untuk tidak lagi mengulangi maksiat kita. Satu fasa lagi. Rubama afata fi lailil qabdi malam tastafidhu fi istifraqi naharil basti. Tatatruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Boleh jadi Allah memberi manfaat pada saat malam kesempitan yang tidak kau dapatkan pada saat siang kelapangan. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Surat An-Nisa ayat 11. Kesempatan diumpamakan dengan malam hari karena pada kedua keadaan tersebut terdapat kesunyian. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat ilmu dan pengetahuan. Adapun kelapangan diumpamakan dengan siang hari karena pada kedua kondisi tersebut manusia bertebaran ke seluruh penjuru. Siapa yang mendapat kelapangan maka jiwanya akan bergejolak untuk menampakkan pengetahuan dan hal lain yang dimilikinya. Mungkin ini menjadi sebab ia dihijab. Beda halnya dengan orang yang mengalami kesempitan, jiwanya akan lelah dan merasa hina. Ini akan menjadi sebab Allah akan menganugerahinya bermacam kebaikan. Oleh karena itu orang-orang arif lebih mengutamakan masa sempit daripada masa lapang. Saat sempit jiwa tidak memiliki kesenangan dan keuntungan. Ia lebih mampu untuk menunaikan hak Allah dan etikanya. Saat sempit terkadang jiwa juga mengalami ketakutan dan ketidaksabaran dalam melawan kuasa ilahi. Oleh karena itu seorang hamba harus sadar dan tahu kadar nikmat Allah kepadanya saat sempit. Sebagaimana ia harus mengetahuinya saat lapang. Pada dua kondisi itu ia harus tetap bersandar kepada Tuhannya dan berbaik sangka kepadanya karena ia tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat baginya. Allah berfirman, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian.
Iku mang rubbama afata fi lail qabdi. Ada kalanya atau boleh jadi Allah memberi manfaat. Ada kalanya pangeran itu ngekei manfaat, ngekei hikmah lah cara simpelnya, ngekei hikmah di masa kita sempit rasanya. Makanya diumpamakan malam, mergo malam mang, dalam kondisi itu keadaannya sunyi. Padang lah mergo ono lampu. Ketika digambarkan malam itu tidak ada lampu petang itu kan awake dhewe sulit untuk bergerak. Logikanya ketika sampean peteng dedet pengi, peteng dedet kan ono lampu, obah sak obahe lah ya bingung. Walaupun tuh sampean di oro-oro tapi kan tetap kayak bingung. Karena seakan-akan sempit. Kati obarono gak iso, barane gak iso kayak kangelan karena peteng karena gak iso nyawang kono. Nah, makanya bisa jadi atau kadang-kala Allah memberikan manfaat dalam situasi sempit kayak yang tidak kau dapatkan pada saat siang ke lapangan, yang mungkin tidak bisa didapatkan ketika kondisinya lapang, kondisi legowo, enak lah istilahnya. Ini pasti umpamakan siang, mereka lek awan kan yo penak. Merono sak merono, obah sak obah kan penak mereka ketok sembarang kali. Jadi memang siapa yang mendapatkan kelapangan maka jiwanya akan bergejolak untuk menampakkan pengetahuan dan hal lain. Jadi pada saat siang hari, mesti memang wong akan bahasanya bergejolak, akan bergerak, menampakkan pengetahuannya, ya boh itu bentuknya kerja, boh bentuknya macam-macam lah. Intinya dalam rangka ngobahno utek, ngobahno akal, ngobahno nafsu dan segala macamnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebab ia dihijab. Ini bisa menjadi sebab justru di kondisi awake dhewe penak ngelakoni sembarang kalir penak mah bisa jadi itu tidak manfaat mungguhe pangeran. Tidak bermanfaat mungguhe pangeran. Beda halnya dengan orang yang mengalami kesempitan. Nah, bedanya dengan orang yang mengalami kesempitan, dirinya akan merasa lelah dan hina. Ketika wengi mang, ketika peteng dedet gak iso obah, gak iso macem-macem, mang wis merasa bingung, kesel. Nah, di kondisi seperti itu bisa jadi Allah memberikan berbagai macam kebaikan, memberikan manfaat, memberikan hikmah. Makanya wong arif lebih mengutamakan masa sempit daripada masa lapang. Mergo napa? Ketika sempit, ketika dipepet ambek Gusti Allah, awake dhewe enggak duwe seneng, enggak duwe bahasane iki, tidak memiliki kesenangan dan keuntungan, ia lebih mampu menunaikan hak-hak Allah dan etikanya. Ya, saat sempit, di saat dipepet ambek pangeran mang, lek wong arif itu akan tambah nyedek nang pangeran. Tambah tenanan nang pangeran, mergo niku bentuk sayangi pangeran, bentuk pengilingi pangeran. Gambaran wong sekolah mang ketika kita diberi ujian ini bukan kok itu ngekei penggawaian atau nambahi penggawaiannya awake dhewe. Justru dengan adanya ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester ini adalah bentuk perhatian guru nang murid untuk dalam rangka mengetahui batasan kemampuan. Lah lek emek dijarno tok elak ya
apa gunanya. Endi sing paham, endi sing gak paham kan gak ngerti. Makanya sing arif akhirnya ya justru akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang jiwa juga mengalami ketakutan dan ketidaksabaran dalam melawan kuasa ilahi. Oleh karena itu, seorang hamba harus sadar dan tahu kadar nikmat Allah kepadanya saat sempit. Kadang memang ketika awake dhewe dikai masa sempit, dikai ujian bahasanya. Awake dhewe dadi menungso mang ya kala-kala ana gak sabare. Ono persulone lah. Ini harusnya seorang hamba harus sadar